There are some parts of the discussion in this chapter. The first one, definition and social function of the announcement. The second one, the generic structure. The third one, the language features and types and examples of announcement. Now we come to the first one, which is definition. Announcement is a kind of spoken or written text that tells certain information for people. Jadi maksudnya pengumuman adalah pemberitahuan baik secara lisan maupun tulis yang ditujukan kepada orang lain mengenai suatu informasi tertentu. And then the social function, to give information formally to others of certain events or news. Jadi fungsi sosialnya dari teks announcement atau pengumuman adalah untuk memberi informasi secara formal kepada orang lain mengenai acara atau berita tertentu. Now we come to the generic structure atau struktur dari teks announcement. There are two parts here, ada dua bagian besar. Yang pertama itu adalah title atau judul ya. Bagian ini menunjukkan perwakilan dari keseluruhan announcement. Dengan ini pembaca atau pendengar dapat mengetahui langsung secara singkat isi dari announcement tersebut. Bagian kedua itu disebut explanation or penjelasan. Bagian ini merupakan isi dari sebuah announcement, biasanya terdiri dari informasi yang mencakup jenis kegiatan, waktu kegiatan, tempat, dan kepada siapa announcement itu ditujukan. Nah, kita lihat lebih rinci bagian explanation ini ya, atau penjelasan. Nah, bagian ini mencakup hal-hal seperti yang bisa menjawab pertanyaan who, yang berisi the sender, pengirim, and the receiver. Jadi dari bagian ini bisa kita ketahui siapa pengirim dan siapa penerima. Kemudian di sini juga bisa kita ketahui what atau apa, konten atau informasi apa yang terdapat di dalamnya. Kemudian when, the time, waktunya, and where, the place, ya, tempat yang berhubungan dengan announcement tersebut. Now we come to the language features atau fitur bahasa dari announcement. Mostly we use simple present tense and simple future tense. Jadi dua tenses ini yang paling banyak digunakan di dalam announcement, simple present tense dan simple future tense. Okay, now we come to the types of announcement atau tipe-tipe dari pengumuman. The first one, pemberitahuan atau himbauan. Kemudian juga bisa berupa pengumuman suatu kegiatan, pengumuman orang hilang, lowongan pekerjaan, berita duka, berita pernikahan, iklan, dan lain-lain. Okay, for additional information about the generic structure, untuk informasi tambahan mengenai generic structure, di sini kan ada dua bagian ya. Di sini ada title and explanation. Ini tidak mutlak, kadang di beberapa versi ini juga berbeda. Ada yang membuat di sini title dengan opening, body, closing gitu ya. Jadi kalau ini kan dibikin dua besarnya saja gitu, title and explanation. But that's not a problem, itu bukan masalah besar ya. Yang penting kita memahami isi atau konten dari announcement tersebut. Okay, now we come to the first example. Jadi ini ada contoh pertama dari announcement. The title is Cancellation of BTS Concert in Jakarta. Jadi ini adalah pembatalan konser BTS di Jakarta. Jadi kita lihat pembagian dari strukturnya tadi ya. Bagian ini itu namanya title atau judul. Sedangkan bagian ini, sisanya ini namanya explanation. Ini secara bagian besarnya ya, secara garis besarnya terdiri di atas dua, yaitu title and explanation. Nah, di format yang berbeda, ini untuk kita ketahui saja ya. Selain title, this part is called the receiver. Bagian ini disebut penerima. Dear fans and media, ini adalah penerima dari atau yang dituju dari undangan tersebut, dari pengumuman tersebut. And this part is called the content, isi atau body dari sebuah announcement. And this part is called the sender. Ini adalah pengirim atau siapa yang membuat announcement tersebut. Okay, now let's see other structure of this announcement. Nah, dari yang tiga paragraf ini yang merupakan tadi konten atau isi, ini juga bisa kita preteli lagi. The first paragraph is called the opening. Bagian paragraf ini disebut paragraf pembuka. The second paragraph
is called the body. Jadi bagian tengah ini adalah body atau intinya ya, inti dari announcement tersebut, isi gitu. And the last part, bagian ini, this one is called the closing, bagian penutup. Nah, kalau kita perhatikan bagian struktur seperti ini lebih rinci ya. Ini title, ada receiver, opening, body, closing, and sender. Jadi ini tidak mutlak harus seperti ini atau tidak mutlak harus tadi ya, title and explanation. Yang jelas ini cukup kita ketahui kalau bagiannya bisa seperti ini. Okay, now let's practice. There are some question below. Ada beberapa pertanyaan dan beberapa teks ya. Silakan jawab pertanyaannya berdasarkan teks tersebut. Okay? Okay, that's all I will